Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat ya. Oke, sip, baik. Pagi, Pak. Yang belum absen, silahkan di absen dulu ya di Google Classroom. Sebelum mulai pembelajaran, saya minta Danika pimpin doa. Ya, berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Danika. Hari ini kita akan masuk ke pembelajarannya tentang pola pemukiman. Sudah saya posting juga di Google Classroom, silahkan nanti bisa dicek. Nah, ini adalah bahan hari ini. Oke, masih dalam tema yang sama, interaksi desa kota. Nah, di sini materinya untuk hari ini itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran pemukiman desa, dan kemudian yang kedua adalah pola persebaran pemukiman desa. Tujuannya peserta didik dapat menentukan pola pemukiman desa, dan kemudian peserta didik juga dapat menganalisis pola persebaran desa dalam kaitannya dengan bentang alam. Dari beberapa kasus, kalian tentukan ya, kalian analisis kira-kira persebarannya seperti ini, nah polanya apa, seperti itu. Nah, di sini untuk penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita masuk ke peta konsep yang sama di sini secara garis besar tentang desa, tapi kita lebih spesifiknya nanti ke pola pemukiman desa. Sini untuk peta konsepnya yang akan kita bahas pada pola pemukiman desa adalah yang pertama, seperti yang dijelaskan pada tujuan, yaitu faktor yang mempengaruhi persebaran pemukiman desa. Kemudian yang kedua, tentang pola persebaran pemukiman desa. Nanti ada 4 pola, nanti kita belajar polanya apa aja dan seperti apa polanya. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi persebaran pemukiman desa. Di sini faktor yang pertama tentang lokasi, kedua iklim, ketiga jenis tanah, keempat air, kemudian ada keadaan ekonomi dan kultur penduduk. Sedangkan iklim berarti keadaan apa? Nah, cuaca, Pak. Oke, cuaca dan iklim ya. Betul. Nanti kaitannya dengan pekerjaannya ya. Biasanya dari sektor agraris. Ada 6 faktor yang memulai persebaran desa, ya pemukiman desa. Jadi pemukiman desa itu tersebar karena ada 6 hal ini, ada 6 faktor ini. Nah, kemudian dari 6 faktor ini akan memunculkan pola persebaran pemukiman desa itu sendiri. Nah, ada 4 pola persebaran pemukiman desa. Yang pertama linier, memusat atau mengelompok, menyebar, mengitari suatu fasilitas tertentu. Nah, saya tanya nih, kalau linier, kira-kira Kelly, linier itu seperti apa polanya? Yang memanjang bukan sih, Pak? Memanjang, betul, memanjang. Memanjangnya mengikuti apa kira-kira? Alur sungai. Alur sungai. Atau jalan. Jalan, oke, sip. Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan bahas satu persatu ya, untuk pola persebaran pemukiman desa. Nah, kita bahas yang pertama adalah pola pemukiman linier. Kemudian, untuk pola yang kedua, di sini adalah pola pemukiman terpusat atau mengelompok. Nah, ini dia. Nah, yang berikutnya di sini adalah pola pemukiman menyebar. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang berikutnya. Di sini adalah bentuk desa pemukiman yang mengelilingi objek tertentu. Nah, di sini ada gambar. Silahkan kalian cermati. Kira-kira gambar apa ini? Ini sebenarnya adalah suatu desa yang ada di Ratenggaro, Kecamatan Budi, Bangedo. Kira-kira ada di mana ini? Ayo dari bahasanya. Kita lihat bersama-sama. Di manakah ini? Sumba Barat. Tadi siapa yang jawab Sumba? Glory, oke. Plus point buat Glory. Pola pemukimannya mengelompok katanya. Kenapa kira-kira? Karena wilayahnya, Pak. Kekeluargaan, Pak. Oke, kalau cukup jelas dan nggak ada yang disampaikan. Nah, ini dia. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini saya bacakannya kerja kelompok. Untuk kelompoknya pakai yang kemarin yang sudah kita bentuk ya. Terkait faktor dan pola pemukiman desa melalui Google Map. Yang kedua, peserta didik secara berkelompok membuat dan menganalisis hasil diskusi dalam bentuk draft. Ya, draft di sini nanti kalian kerjakan dan hasilnya nanti PowerPoint.
ya, yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk pembuatan presentasi tentang klasifikasi desa di lingkungan sekitar. Nah, untuk yang presentasi, kemarin kan kelompok 1 ya sudah ya, berarti nanti kelompok 2 yang presentasi. Nah, kelompoknya kayak gimana Pak? Saya lupa, saya ingetin. Nah, ini kelompok 1, kemarin sudah presentasi. Kelompok 2, nah ini kelompok 3. Nanti ini kelompok-kelompoknya silakan kerjakan bersama-sama. Ini bahannya, bahan diskusinya ini. Diskusinya adalah kalian perhatikan ada nggak keterkaitannya antara pola pemukiman itu dengan kesuburan tanah, kemudian iklim dan topografi. Kira-kira ada nggak seperti itu? Nah, untuk sumbernya silakan kalian coba buka ya di PBT yang kalian punya masing-masing, kemudian buku cetak kelas 12, dan ini ada link untuk untuk referensi seperti itu, nanti bisa kalian akses. Ini bahan diskusinya. Untuk tema diskusinya, silakan kelompok 1 tentang iklim, 2 tanah, dan 3 adalah topografi ya. Nah, setiap kelompok mencari informasi sesuai dengan bahan diskusi yang ditentukan. Jadi ada 3 hal yang harus kalian cari dan kalian lampirkan dalam laporan. Untuk kehadiran saya cek dulu, yang belum itu Sherina tadi ya. Nanti poin ke Sherina, jangan lupa absen. Nah, untuk LKPD-nya sudah saya share di Google Classroom, silahkan dicek. Setiap kelompok silahkan dicek. Nah, pengerjaannya silahkan kalian diskusikan bersama kelompok ya. Tapi nanti Google Meet ini tetap standby di sini aja ya, karena kemarin pengalaman yang sebelumnya ketika saya minta keluar dari Meet, nah untuk masuknya lagi agak lama. Jadi kalian tetap standby di Meet ini, diskusinya saya arahkan menggunakan WhatsApp atau Line. Nah, untuk diskusi kelompoknya. Setelah nanti selesai, konfirmasi di forum bersama. Forum bersama itu maksudnya di Google Meet. Pas saya sudah selesai, seperti itu. Nah, nanti siap-siap untuk presentasi dan yang lainnya nanti akan menanggapi seperti itu. Oke, untuk LKPD-nya silakan ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya dan kelasnya. Kemudian kalian kerjakan yang ini. Nah, ini tema diskusi yang tadi sudah disampaikan. Nah, poin-poinnya sama ya dengan yang tadi di PowerPoint sudah dibahas ya. Oke, silakan dicermati LKPD-nya. Kemudian jika ada yang masih mau ditanyakan silakan. Dan saya kasih waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Kalau misalnya kalian bisa lebih awal untuk menyelesaikan LKPD-nya, itu sangat baik sekali karena memberikan kesempatan nanti untuk presentasi dan pertanyaan seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke diskusi? Oke, kalau nggak ada, silahkan kalian bersama kelompoknya untuk berdiskusi. Jika sudah selesai, silahkan konfirmasi di forum bersama ini. Pak, kita udah ada beres, Pak. Oke, sip kalau gitu. Oke, semuanya boleh dibuka kameranya. Ya, silakan dimulai. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pola pemukiman dan kesuburan tanah. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Silakan nanti untuk PPT-nya silakan disubmit ya di LKPD, itu kan LKPD. Oke, seperti itu. Karena terbatas waktu, saya akan selesaikan pembelajaran hari ini. Poinnya adalah di sini kita sama-sama belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran pemukiman di desa. Selain itu kita juga belajar tentang pola-polanya seperti apa ya. Tadi ada 4 pola, ini menyebar, memusat, dan mengitari objek tertentu. Dan sekiranya dari pernyataan dan presentasi kelompok ini akan menambah pengayaan materi terkait materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, demikian penjelasan pada hari ini. Nanti ada soal yang harus kalian kerjakan, itu silakan kalian kerjakan ya, dievaluasi. Nah, nanti ada di GC, ada 10 soal, silakan kalian kerjakan ya, kerjakan dengan baik. Oke, saya tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kemana-mana. Silakan Danika ditutup dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Danika. Jangan lupa dikerjain ya soalnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah semua.